Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Haji Ciarahma dengan NIM 241033320021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan pengolahan dan analisis data transaksi pelanggan Sistel dengan metode analisis vertikal menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi masuk ke sheet yang pertama, yaitu di sini sheet data. Jadi pada sheet ini itu berisi informasi transaksi pelanggan yang akan dianalisis. Jadi data yang digunakan pada analisis ini adalah data transaksi pelanggan Sistel dalam satu periode, yaitu dari 1 Desember 2024 sampai 31 Desember 2024. Dan jadi data ini tersimpan pada sheet data dan berisi informasi transaksi pelanggan yang akan dianalisis. Baik, sini langsung masuk aja ke dalam sheet data. Nah, jadi terdapat dua tabel. Yang pertama di sini ada tabel data transaksi pelanggan Sistel. Nah, di sini terdapat beberapa kolom utama. Yang pertama ada nomor, IT customer, nama pelanggan, kelas layanan, jenis layanan, harga layanan, pajak 10%, total bayar, booking fee, status, dan yang terakhir fasilitas. Jadi bisa dilihat di sini cuma ada 3 yang terisi. Ada nomor IT customer sama nama pelanggan. Jadi untuk IT customer itu itu disusun dalam bentuk kombinasi huruf dan angka. Jadi bisa dilihat ini ada 2 huruf dan 3 angka. Jadi untuk huruf pertama ini itu menggunakan menunjukkan kelas layanan. Kalau huruf kedua itu menunjukkan jenis layanan. Nah, sedangkan 3 angka ini itu menunjukkan kode tarif layanan yang ditetapkan oleh Sistel, yang bisa dilihat nanti pada tabel yang kedua. Jadi dengan adanya struktur IT customer itu seperti proses pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis menggunakan rumus Microsoft Excel, sehingga mengurangi kesalahan input dan menjaga konsistensi data tersebut. Baik, sini kita langsung lanjut ke tabel yang kedua, yaitu ada tabel tarif layanan Sistel. Nah, jadi terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kode, ada ABCD, lalu ada kelas layanan premium, gold, silver, basic. Terus ada jenis layanannya, cinta facial, brow and lash, mini spa, dan skincare. Jadi terus kalau ini FBMS ini itu tuh yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yang ID customer ini untuk menunjukkan jenis layanannya ini. Terus langsung saja kita masuk kembali ke bagian data transaksi untuk mengisi kelas layanannya. Jadi untuk kelas layanan itu tujuannya supaya layanan itu diinput secara manual. Jadi saya menggunakan rumus untuk penentuan kelas layanan itu diambil dari kode huruf pertama ID customer, kemudian dimasukkan ke dalam tabel referensi kelas layanan yang ada di bawah sheet data tadi. Terus untuk rumus yang saya gunakan itu adalah VLOOKUP. Setelah itu saya memasukkan left lagi. Nah, setelah itu saya mengambil B7, yaitu IT customer. Saya itu di kolom 1. Setelah itu kita ngambil tabel tarif layanan Sistel. Nah, di sini saya akan menambahkan dolar atau disebut dengan absolute reference. Jadi itu digunakan supaya alamat selnya itu tidak berubah saat rumus itu disalin ke baris lain. Saya tambahkan di sebelah A, setelah itu ditambahkan di sebelah F juga. Nah, selanjutnya di sini di kolom 2, terus saya tambahkan false juga. Itu berguna dengan pencocokan tepat biar tidak kemana-mana gitu hasilnya nanti. Oke, sudah. Nah, dapat. Jadi basic kan kelas layanannya, terus saya tarik ke bawah.
Oke, nah jadi sini sudah dapat kelas layanannya semua. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke bagian jenis layanan. Jadi untuk jenis layanan itu ditentukan dari kode huruf kedua pada ID customer, yaitu huruf ini tuh menunjukkan kategori layanan seperti facial, brow, dan lash, mini spa, dan skincare. Itu mengambil huruf kedua dari ID customer. Jadi saya menggunakan fungsi meet, lalu saya klasifikasikan menggunakan fungsi if bertingkat. Jadi rumusnya yang saya gunakan itu di sini sudah terlihat. Jadi saya ngetik duluan di sini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini ada if. Nah, kemudian pada bagian kondisi if itu saya memasukkan fungsi meet. Nah, selanjutnya itu dalam fungsi meet itu saya masukkan sel ID customer. Nah, sel ID customer yaitu di sini ada ini di C7, di B7, lalu ada kolom di sini 2, 1. Nah, setelah itu saya itu menentukan kondisi pada fungsi if. Nah, jika hasil itu sama dengan huruf F, maka jenis layanan itu ditetapkan sebagai facial. Kemudian saya lanjutkan dengan if berikutnya nih, ada if selanjutnya diulang tadi rumusnya. Nah, jika hasil itu sama dengan huruf B, maka jenis layanan itu ditetapkan sebagai brow dan lash. Nah, selanjutnya jika hasil meet-nya itu sama dengan huruf F, maka sama dengan huruf M, maka jenis layanan itu ditetapkan sebagai mini spa. Nah, jadi apabila tidak memenuhi kondisi tersebut, maka jenis layanan itu ditetapkan sebagai jenis layanan itu otomatis ditetapkan sebagai skincare. Nah, dengan urutan penulisan ini jenis layanan itu tetap ditentukan secara otomatis berdasarkan ID customer tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya teruskan ke bawah. Nah, di sini saya mendapatkan hasil semua dari jenis layanan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian harga layanan. Jadi di sini sebelumnya saya sudah mengetik rumusnya karena untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk rumus yang saya gunakan itu pertama ada VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini fungsinya untuk mencari tarif layanan. Nah, pada bagian ini saya memasukkan fungsi left lagi. Ini untuk ID customer, yaitu mengambil satu huruf pertama. Ya, di sini ada B7 dan kolomnya 1. Itu sebagai penentu kelas layanan. Nah, setelah itu saya memasukkan tabel tarif layanan Sistel sebagai tabel referensi yang ini nih. Kita masukkan tabel tarif layanan yang ini. Jadi selanjutnya di sini saya menambahkan dolar lagi untuk sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bagian nomor kolom saya itu menggunakan rumus fungsi if lagi, yang di dalam itu terdapat fungsi meet-nya sama seperti sebelumnya. Jadi untuk membaca huruf kedua dari ID customer sebagai penentu jenis layanan. Nah, di sini yang ini B7 ini ID customernya, yang 2 ini kolom dan 1 ini kolom. Nah, untuk F ini itu adalah hasil meet. Jadi maka itu Excel mengambil kolom yang ketiga. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi rumus if sama seperti sebelumnya, ada meet, dan sini B7-nya itu ID customer, 2-nya itu kolom dan 1-nya kolom. Nah, kalau jika hasilnya itu B, maka kolomnya itu 4. Nah, selanjutnya sini sama seperti sebelumnya, sini ada if, lalu dimasukkan meet, dan B7 ini ID customer dengan kolom 2 dan kolom 1. Terus kalau jika hasilnya itu M, maka kolomnya itu kolom kelima, dan selain itu ada kolom ke-6. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, saya menambahkan false di sini biar tidak salah jawabannya.
Lalu saya enter dan mendapatkan hasil harga layanannya itu 200.000. Lalu saya tarik lagi ke bawah. Nah, di sini langsung mendapatkan semua data harga layanannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian kolom pajak 10%. Jadi di sini langsung saya masukkan aja rumusnya, yaitu harga layanan yaitu F7 dikali 10%. 10% itu adalah pajaknya. Jadi mendapatkan hasil pajak yaitu sebesar 20.000. Setelah itu saya tarik ke bawah. Nah, mendapatkan semua pajak dari data transaksi pelanggan Sistyle. Nah, baik, selanjutnya di sini masuk ke bagian total bayar. Jadi untuk bagian ini itu hanya menggunakan rumus penambahan saja. Jadi yaitu saya menggunakan rumus ini F7 ditambah sama dengan pajak yang kita hitung tadi, yaitu mendapatkan hasil 220 ya. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Nah, jadi kita sudah mendapatkan semua total bayaran dari pelanggan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengisi bagian booking fee. Jadi pada data transaksi pelanggan, booking fee ini ditentukan berdasarkan tarif layanan. Nah, jika tarif layanan itu mencapai batas tertentu, maka pelanggan itu dikenakan biaya booking. Jadi untuk rumus yang saya gunakan itu adalah if, setelah itu kita masuk ke harga layanan, kita masukkan harga layanan, lalu kita pakai ini. Nah, jadi pada rumus ini itu tarif layanan lebih besar atau sama dengan 200. Jadi kalau sama dengan 200, maka booking fee-nya itu ditetapkan sebesar 50.000. Nah, jika tarif layanan di bawah nilai tersebut, maka tidak dikenakan booking fee. Jadi kita isi aja 0 di sini. Nah, di sini langsung timbul harga booking fee-nya itu sebesar 50.000. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Di sini bisa dilihat sudah dapat semua total booking fee dari data customer. Baik, selanjutnya di sini saya mau ngelanjutin bagian status. Jadi untuk status ini itu ditentukan berdasarkan nilai total bayar. Nah, jika nilai total bayar itu bernilai lebih dari 0, maka transaksi dianggap telah dilakukan pembayaran. Untuk rumus yang saya gunakan itu sama seperti sebelumnya, if lagi, lalu kita masukkan H7 total bayarnya,
Setelah itu, nah ini nih, kalau jika nilai total bayarnya itu lebih dari 0, maka status itu ditentukan sebagai paid atau lunas. Nah, selanjutnya kalau nilai total bayarnya itu sama dengan 0, maka statusnya itu ditetapkan sebagai unpaid. Nah, di sini langsung ada keluar tulisan paid-nya atau lunas. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian fasilitas. Jadi untuk fasilitas layanan yang diterima oleh pelanggan itu ditentukan berdasarkan kelas layanan yang dipilih oleh pelanggan. Nah, untuk menentukan fasilitas layanan, saya itu menggunakan fungsi if yang bertingkat. Nah, sebelum ini sama sih seperti sebelumnya untuk rumusnya. Jadi sini ada if. Ini saya memasukkan rumus duluan untuk menghemat waktu. Jadi di sini ada if. Lalu sini saya memasukkan D7 atau kelas layanannya. Lalu sini saya masukkan kelas layanannya. Yang pertama itu premium. Nah, kalau untuk kelas premium itu mendapatkan fasilitas VIP access. Lalu setelah itu kita masukkan lagi rumus yang sama, if D7 kelas layanannya. Lalu untuk kelas layanan kita ketik kelas layanan gold. Lalu untuk fasilitasnya ada free masker. Sama seperti yang tadi, kita masukkan if kelas layanannya D7 dengan terus kita ketik kelas layanannya silver, dan untuk fasilitasnya itu ada free scrub. Sama seperti sebelumnya untuk rumusnya if, setelah itu untuk D7 itu kelas layanannya, terus kita ketik kelas layanan basic dengan fasilitas free konsultasi. Jadi itu rumus yang saya pakai. Terus kita tekan enter, lalu mendapatkan rumus yaitu free, untuk fasilitasnya itu free konsultasi. Terus kita tarik lagi ke bawah untuk mendapatkan semua hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul semua fasilitas dari customer. Nah, baik, selanjutnya setelah pengolahan data tadi pada sheet data selesai diolah, jadi sekarang saya akan mulai melakukan analisis data dengan membuat pivot table, yaitu pivot table pertama yang saya buat tuh harga layanan berdasarkan fasilitas dan kelas layanan. Jadi pertama-tama di sini saya akan memblok terlebih dahulu tabel yang sudah saya olah tadi. Setelah itu masuk ke insert. Nah, setelah itu kita tekan pivot table-nya, lalu pilih yang new worksheet, lalu akan masuk ke sheet baru. Nah, di sini saya akan memilih bagian yang saya pilih itu bagian nama kelas layanan. Lalu untuk bagian pivot table files-nya di sini ada kelas layanan, jenis layanan, harga layanan, terus yang terakhir itu ada fasilitas. Nah, setelah itu untuk bagian drugs-nya ini perlu diubah. Untuk kelas layanannya itu saya pindah ke bagian columns di sini. Nah, untuk bagian jenis layanan sama fasilitas itu tetap di rows. Terus untuk bagian value ini saya ubah karena di sini saya akan menggunakan rata-rata, nilai rata-ratanya, bukan nilai total selama satu periode. Nah, sudah selesai. Setelah itu di sini saya akan
mengubah desainnya. Pertama-tama saya akan masuk ke desain. Pertama-tama sini saya blok dulu untuk pivot table-nya. Setelah itu masuk ke desain, lalu ke report layout, dan kita ubah ke show in tabular from. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu di sini saya akan menonaktifkan total dari pivot table-nya. Di sini saya jadi seperti ini hasil akhirnya. Setelah itu di sini saya setelah pivot table-nya itu selesai disusun, tahap selanjutnya saya akan membuat grafik berdasarkan pivot table yang sudah saya buat ini untuk membantu visualisasi hasil analisisnya. Jadi pertama-tama di sini saya akan memblok pivot table yang sudah saya buat tadi untuk dijadikan grafik. Selanjutnya saya akan masuk ke insert, lalu memilih jenis grafiknya. Jadi sini saya memilih kolom chart yang 3D kolom. Jadi saya memilih yang ini. Nah, di sini sudah jadi grafik untuk pivot table layanan berdasarkan fasilitas dan kelas layanannya. Jadi ini hasil grafiknya. Nah, setelah grafik ini dibuat secara langsung dari pivot table-nya, sehingga grafik ini akan menyesuaikan secara otomatis apabila data pada pivot table ini kalau suatu saat nanti akan berubah, nanti grafiknya juga akan ikut berubah. Nah, selanjutnya di sini saya akan setelah grafiknya itu dibuat tahap selanjutnya di sini saya akan membuat slicer sebagai alat penyaring data. Pertama-tama saya mengklik pivot table-nya terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke pivot table analysis. Lalu di sini selanjutnya sini akan muncul insert slicer. Kita tekan aja. Nah, sini saya akan memilih bagian kelas layanan. Nah, setelah itu akan muncul kelas layanannya. Nah, jadi apabila saya tekan di slicernya di sini, misalnya basic, jadi untuk bagian pivot table-nya akan berubah khusus untuk bagian basicnya aja. Terus untuk si grafiknya juga otomatis akan berubah ke bagian basicnya aja. Nah, jadi setelah itu saya juga akan mengaitkan ke beberapa report connection. Nah, slicer yang muncul ini digunakan untuk menyaring data pada pivot table dan grafik secara bersamaan sehingga analisis itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan interaktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat pivot table yang kedua, yaitu dengan judul analisis keuangan deskriptif pendapatan atau rekap pendapatan. Jadi sama seperti sebelumnya, pertama-tama di sini saya akan memblok semua data. Setelah itu di sini saya akan masuk langsung ke insert, lalu tekan pivot table. Nah, di sini saya akan masuk ke existing worksheet. Jadi di sini akan saya gabung sama di pivot table yang sebelumnya. Jadi saya taruh di sini. Nah, setelah itu akan muncul pivot table fields. Di sini saya akan menambahkan kelas layanan sama jenis layanan. Setelah itu saya tambah harga layanan. Nah, jadi untuk kelas layanannya di sini saya pindah ke bagian columns. Nah, jadi setelah itu bisa dilihat di sini
Ini saya ubah lagi kayak tadi bagian desain. Setelah itu report layout dan tabular form. Nah, jadi seperti ini. Baik, setelah itu di sini saya ingin menambahkan grafik berdasarkan pivot table untuk membantu visualisasi hasil analisis. Jadi di sini saya memakai pertama-tama sama seperti sebelumnya, di blok dulu pivot table-nya. Setelah itu masuk ke insert dan kita pilih kolom dan bar, tapi yang ini. Di sini saya memilih yang ini. Milih yang ini. Yang 3D lagi. Nah, setelah itu sini saya pindah. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membuat slicer kembali. Jadi slicer itu untuk mempermudah mencari. Setelah itu kita masuk ke pivot table analyze. Nah, di sini saya memilih insert slicer. Nah, untuk insert slicernya di sini saya menggunakan jenis layanan. Sudah jadi. Baik, kita taruh di sini. Nah, misalnya saya tekan brow and last pasti muncul brow and last-nya aja, dan untuk grafiknya juga ikut berubah brow and last-nya aja juga. Nah, setelah itu saya di sini mau mengaitkan slicer-nya ini sama pivot table yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini saya tambah report connection, jadi pivot table yang 20 ini juga saya ikutkan. Jadi misalnya saya tekan brow and last. Nah, pivot table analisis keuangan deskriptif dan pendapatan atau reka pendapatan ini berubah pivot table-nya, terus grafiknya juga, terus yang bagian harga layanan berdasarkan fasilitas dan kelas layanan juga ikut berubah untuk brow and last juga. Jadi dia kayak saling bertautan gitu. Untuk grafiknya juga berubah. Baik, yang terakhir di sini saya akan membuat pivot table dengan metode analisis vertikal pendapatan. Jadi yang pertama-tama sama seperti sebelumnya, di sini saya akan memblok data yang sudah saya buat tadi. Setelah itu saya akan masuk ke insert, lalu pilih pivot table, dan untuk exciting worksheet-nya dipindah ke sheet yang sama seperti sebelumnya juga. Oke. Setelah itu, sini saya akan memilih untuk bagian pivot table files-nya itu ada kelas layanan, jenis layanan, sama total bayarnya. Nah, untuk bagian rules-nya cukup ada jenis layanan. Untuk kelas layanan kita pindah ke columns. Nah, selanjutnya untuk values-nya kita ubah ke persen kerenan. Di sini saya menggunakan metode analisis vertikal. Pilih show values as. Terus untuk show values as-nya itu pakai persen of grand total. Nah, di sini otomatis di pivot table-nya itu akan berubah menjadi jumlah persen. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengubah desainnya terlebih dahulu. Desain, lalu report layout, lalu tabulars. Oke, sudah jadi. Setelah itu, setelah membuat pivot table-nya, selanjutnya saya akan membuat grafik. Oke, untuk grafiknya sama. Kita masuk ke insert, lalu pilih bagian ini, bagian kolom chart. Di sini saya menggunakan 100% stacked columns. Nah, yang ini. Di sini saya menggunakan yang ini. Ya, sudah muncul grafiknya. Baik. Selanjutnya di sini saya akan membuat slicer lagi untuk mempermudah. Masuk ke pivot table analyze. Lalu ke insert slicer. Nah, di sini saya memakai jenis layanan. Oke, sudah akan muncul seperti ini. Ini sama seperti sebelumnya juga. Jadi
Nah, baik. Dengan pengaturan ini, slicer itu dapat menyaring data pada pivot table dan grafik secara bersamaan. Jadi, selesainya pembuatan pivot table, metode analisis vertikal, pendapatan, grafik, serta penambahan slicer itu, maka seluruh tahapan pengolahan data dan analisis data telah berhasil dilakukan. Proses ini membantu dalam memahami kontribusi setiap jenis dan kelas layanan terhadap total pendapatan secara lebih jelas dan struktur. Jadi melalui visualisasi grafik dan penggunaan slicer, analisis data menjadi lebih mudah, interaktif, dan informatif. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja layanan secara lebih efektif. Jadi dengan demikian, tujuan dari pengolahan dan analisis data pada file Excel ini telah tercapai sesuai dengan kebutuhan dan metode yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan analisis keuangan data analitik dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kurang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.